Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, dimulai. Baca doa, selesai. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang anak-anak Ibu bisa baca di samping Ibu. Sudah dibaca? Baiklah, materi kita hari ini adalah pembelajaran 4. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Ayo membaca. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok sangat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Sedikit materi mengenai kata tanya dan penggunaannya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau binatang. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan bilangan atau jumlah. Kata tanya mana atau di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Kata tanya bila atau kapan digunakan untuk menanyakan masa atau waktu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Itulah sedikit materinya mengenai penggunaan kata tanya. Jadi sekarang kita bisa menjawab pertanyaan dari sebuah peta pikiran berikut ini. Dan jawabannya adalah bisa kita dapatkan informasi dari kata tanya apa. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya apa adalah Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya mengapa adalah
Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda karena pertemuan antara Panglima Jepang dengan pemerintah Indonesia. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya siapa adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat Marsekal Terauchi. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya bagaimana adalah saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya kapan adalah tanggal 9 Agustus 1945. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya di mana adalah Dalat Saigon. Ayo berdiskusi, amati gambar berikut. Sekarang perhatikan gambar yang ibu sajikan. Apa yang anak-anak ibu lihat pada gambar yang ibu sajikan ini? Ya, ada 6 orang anak yang sedang memainkan permainan tradisional. Mereka tetap bermain bersama walaupun di antara mereka berbeda suku, agama, budaya, maupun jenis kelamin. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Yang harus saya perhatikan adalah tidak membeda-bedakan teman walaupun berasal dari daerah yang berbeda, memiliki agama yang berbeda, warna kulit yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, dan kepercayaan yang berbeda pula, tetapi tetap mau bermain bersama mereka. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dalam perbedaan yang ada. Ya, saya sudah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang beragam suku, agama, dan ras karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu, Indonesia. 2. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri dari macam seni khas daerah agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. 3. Berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan. Jawabannya: 1. Menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara karena setiap orang menunjukkan sikap solidaritas, setia kawan, dan toleran yang tinggi. 2. Tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. 3. Keutuhan dan keamanan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Sekarang tugasnya, tuliskan 3 manfaat kerukunan di rumah. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya dengan sering membaca buku di rumah atau memutar video ini berkali-kali. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.